Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue di Nyong Java. Oke teman-teman, di video hari ini lumayan sangat spesial. Kenapa? Ya, karena di video ini kita sudah menyentuh hari ke-9, yang dimana series ini udah lumayan panjang, udah lebih dari 1 pekan seperti itu. Seperti yang sebelum-sebelumnya gue bilang, per 4 hari kita akan berganti gelombang. Hari pertama sampai hari keempat kita memasuki fase gelombang perdamaian. Dari hari kelima sampai hari ke-8 kita memasuki fase gelombang musim semi, seperti itu. Dan sekarang hari ke-9 sampai hari ke-12 kita memasuki fase gelombang persatuan. Yap, benar banget, persatuan. Kita baca ya, menurut keterangan Lilith, selama pertempuran benteng pertahanan di Lost Kingdom, kamu dapat mengerahkan pasukan bersiaga. Nah, untuk kalian yang belum main KVK ini dengan tema ini ya, lebih tepatnya kalian bisa cari video gue sebelumnya yang itu tentang fase gelombang atau gelombang pertempuran ataupun KVK dengan tema peperangan atau gelombang peperangan seperti itu. Nah, nanti kalian dapat deh, kalian cari judul-judulnya aja ya, seperti itu nanti langsung keluar. Nah, di situ gue jelasin tentang fase-fasenya dan gue jelasin juga tentang beberapa arahan aliansi ataupun arahan individunya. Seperti itu. Nah, sekarang karena ini hari pertama di gelombang pertempuran. Ini baru ya 13 menit yang lalu. 13 menit yang lalu ganti menjadi gelombang persatuan. Di sini gue belum pilih nih. Ketika suatu pasukan tempur yang ada di pasukan rally atau garnison dikalahkan, pasukan tersebut akan secara otomatis digantikan dengan pasukan bersiaga, seperti itu teman-teman. Oke, kita pilih arahan pribadi dulu ya. Kita baca. Yang pertama, pengawal. Pasukan lapanganmu mendapat 8% serangan ketika bertempur di luar wilayah koalisi. Yang kedua, lindungi daerah. Pasukan lapanganmu menerima damage serangan balasan 10% lebih sedikit ketika bertempur di dalam wilayah koalisimu. Selanjutnya, bekerja sama. Ketika salah satu pasukan bertempur melawan pasukan musuh dengan sisa jumlah unit 300% lebih banyak dari sisa unit pasukan tersebut, jumlah luka parah yang diterima oleh pasukanmu dikurangi sebesar 2%. Jika pasukan musuh tersebut terkepung, pengurangan ini meningkat menjadi jumlah pasukan yang mengepung dikali 2%, maksimum 5 pasukan yang mengepung. Di sini pengurangannya ada batasannya, yaitu 500.000 teman-teman. Selanjutnya dan yang terakhir, kembali dengan jaya. Meningkatkan tingkat kebangkitan kembali untuk semua unitmu yang dikirim ke Hall of Heroes ya. Hall of Heroes selama gelombang saat ini sebesar 5%. Oke teman-teman, di sini gue pengen jelasin secara singkat. Di sini pengawal, yang dimana kalian dapat buff ya, dapat buff 8% serangan ketika bertempur di luar wilayah koalisimu ya. Inilah mendapatkan buff tapi bertempur di luar wilayah koalisi. Berarti otomatis kalau di dalam wilayah koalisi ini tidak akan aktif. Nah, selanjutnya yang kedua, ini berbeda dengan yang pertama atau berlawanan ya. Kalian akan mendapatkan buff sebesar 10% tapi kalian bertempur di wilayah koalisi. Berarti kalau bertempur di luar wilayah koalisi, kalian gak akan mendapatkan yang namanya buff ini atau buff 10%. Nah, untuk yang berikutnya atau yang ketiga, ini beda dari yang pertama dan kedua. Jadi di sini ketika pasukan kalian masih fresh, dan ini analogi secara singkatnya aja ya teman-teman. Ketika pasukan kalian masih fresh ya, dan pasukan musuh udah merah, itu kan otomatis lebih dari 300% ya.
dari merah, misalkan musuh merahnya itu 30.000 ya kan, kalian itu pasukannya 310.000 ya kan, itu lebih dari 100% teman-teman. 10%-nya aja dari 300.000 itu teman-teman berarti salah. Ketika pasukan musuh itu 10.000, pasukan kalian itu harus lebih dari 300.000 teman-teman. Pokoknya 300%. Karena gue di sini bukan ahli matematika ya, secara analoginya seperti itu. Kalian harus pakai enchant troop atau troops boost, troops tambahan. Jadi menurut gue untuk yang ketiga ini gak masuk di gue. Karena gini ya, kita incer aja yang paling darah sedikit untuk pemain F2P atau low spender seperti itu, atau ya kita gebuk yang empuk lah. Kita nggak merhatiin gue harus ngepung pasukan ini, gue enggak. Secara fakta di lapangan nantinya saat war gameplaynya itu yaudah kita gebuk sini sesuai arahan R4 ataupun R5 atau ya pemimpin yang ditunjuk sebagai jenderal perang lah. Nah kita ikutin arahan sini, nggak mungkin dong kita war, kecuali kita udah ya sultan gitu kan, kita TP random, kita serang ini itu oke lah. Jadi yang ketiga pada intinya nggak masuk untuk gua, gameplay gue ya teman-teman. Kalian kalau mau pilih ini nggak apa-apa, silakan kembali ke gameplay kalian masing-masing. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir, ini menurut gua nggak cocok untuk saat ini ya. Karena gini, ketika ini kan hanya berlaku ketika pasukan kalian mati, ya kan? Karena Hall of Heroes itu tempat dimana pasukan kalian mati dan akan dihidupkan saat KVK berakhir nih, seperti ini. Kematian unit yang kembali nih, namanya Hall of Heroes, seperti itu teman-teman. Jadi menurut gua untuk zona 5 kita hanya bertempur secara lapangan dan pertempuran bendera juga nggak terlalu besar. Kalau gua gameplay gue teman-teman, ini kan di zona 5 kita akan tempurnya lebih banyak field ya, battlefield teman-teman, dibandingkan nanti di next zone. Nah di sini di pas 7 kita bakal rally-rallyan pas ya kan teman-teman. Jadi menurut gua pribadi, fase gelombang persatuan kalau untuk arahan pribadi yang kembali dengan jaya ini cocok banget ketika pertempuran pas gitu, pas level 7 atau gerbang level 7 ini lebih bagusnya cocok ke arah sini teman-teman. Nah untuk yang gameplay sekarang gimana sih bang, lu ngejelasin semua tapi lu nggak bilang apa yang mau lu pilih. Nah kayak gitu teman-teman. Yang pertama, pertimbangan gue yang pertama, poinnya gimana sih gue bisa fight secara totalitas tapi dengan pengeluaran efisien, mau dari speed up, mau dari resource, dan juga gue mau dapat kill tuh banyak poinnya itu teman-teman. Kan dari gerbang level 4 ke gerbang level 4 musuh pasti kita ketemu antara tengah-tengah sini atau di sini jaraknya jauh. Dan yang kedua itu pasti kita bertempur di luar wilayah koalisi. Kenapa? Karena benderanya masih sedikit, belum battlefield di wilayah koalisi ya kan. Itu poin kedua. Poin ketiga teman-teman, kita butuh yang namanya serangan tambahan. Kenapa? Karena ini balik lagi, ketika kita dapat buff serangan yang lebih tinggi, berarti kita gak usah pakai panah enchant attack lagi, tapi kita pakai enchant defense seperti itu. Jadi balance, gak kebanyakan di serangan tapi kita lembek seperti itu. Ketika kita serangannya kuat, berarti kita harus memperkuat namanya pertahanan seperti itu teman-teman. Pasti kalian udah tahu gue ngarahnya pengen ngambil kemana. Jadi ya langsung aja gue pilih yang namanya pengawal seperti itu teman-teman. Karena kita bakal bertempur di luar wilayah koalisi itu lumayan panjang. Karena dari gerbang level 4-nya musuh
sampai gerbang level 4 gua itu jauh banget. Dan AF-nya pun jadi ya lumayan lah, sejam 2 jam, karena akan ada booster dari arahan aliansi. Nih teman-teman, bangunan lebih cepat memulihkan durabilitas, bangunan musuh terbakar lebih cepat, dan ini meningkatkan kecepatan pembangunan benteng aliansi. Secara singkatnya, kita bisa bangun AF itu cepat, biasanya kan 3 jam ataupun 2 jam. Nah ini bisa 30 menit sampai 1 jam teman-teman, seperti itu. Jadi langsung aja gue pilih pasukan mendapatkan 8% serangan ketika bertempur di luar wilayah koalisimu. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman, pilih. Kalian harus mempertimbangkan beberapa poin. Kenapa gue nggak milih yang arahan aliansi lindungi daerah? Kenapa? Karena kita lebih banyak bertempur di luar wilayah koalisi, itu udah pasti. Misalkan nih camp kita PD menang, pasti kita nge-press. Ataupun saat awal itu kita fight di luar wilayah koalisi, pasti sekitar 30 menit sampai 1 jam lebih, ya kan? Karena belum bangun benderanya, ketemu bendera, itu kita belum sampai 1 jam, itu masih jauh. 2 jam paling baru sentuhan, baru battlefield antara di wilayah koalisi kita atau di luar wilayah koalisi kita. Kenapa kita nggak pilih yang ketiga? Karena gue sadar pasukan gue nggak lebih banyak 300% dari pasukan musuh, kecuali pasukan musuh itu udah merah dan gue dapet kill point pembunuhannya tuh kecil. Gue kan di sini targetnya mendapatkan kill point banyak, tapi dengan efisien. Sumber daya itu sedikit pengeluarannya, speed up itu sedikit pengeluarannya, seperti itu teman-teman. Kenapa yang nggak terakhir? Karena target untuk matiin pasukan gua itu nggak di awal teman-teman. Karena ketika kita masuk di awal fase pertempuran ke zona 5, pasukan kita udah mati. Di next zone kita mau tempur pakai pasukan apa? Itu loh. Jadi untuk awal gua lebih banyak battlefield. Oke, masuk rally, masuk bangunan untuk garnison, gue masukin, tapi nggak secara jor-joran teman-teman. Dan gue akan masukin menggunakan akun alt gue, seperti itu. Nah untuk masukin ke bendera itu gue, ataupun ke garnison, mau itu pas ataupun gerbang, itu nanti di next zone, yang dimana kita war gerbang level 7 atau pas level 7 teman-teman. Jadi seefisien mungkin kita memaksimalkan, karena kita kan F2P dan low spender teman-teman, seperti itu. Jadi gue pikir penjelasan gue untuk hari ke-9 di map KVK dalam series Nyong Fight in KVK ya seperti itu aja teman-teman. Kenapa gue sangat semangat? Karena kemarin gue rekaman itu sebelum tidur. Itu UTC-nya udah sangat tinggi ya, udah 20 UTC ke atas ataupun 18 UTC ke atas. Dan sekarang kalian bisa lihat gue rekaman di 0024 UTC. 0024 UTC ini bukan jam 12 atau setengah 1 teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum tahu UTC itu apa sih bang, dan gimana kita tahu jam Indonesia dengan jam UTC, seperti itu. Yang pertama, UTC itu jam dalam zona waktu internasional teman-teman. Dan kita yang kedua ya teman-teman, poin kedua, kita jamnya itu plus 7 UTC. Apa sih plus 7 itu UTC? Plus 7 UTC itu adalah ketika jam 00 UTC kita itu lebih cepat waktunya dibandingkan 00 UTC itu. Contoh 00 UTC ya kan, jam saat ini, berarti kita tambah 7 jam. Nah tambah 7 jam dari 00 UTC ditambah 7 jam waktu Indonesia Barat, ini lokasi gue saat ini, berarti itu jam 7 WIB teman-teman. Jadi gampangnya 00 ditambah 7 ya kan, 01 ditambah 7, 02 UTC tambah 7, 03 UTC tambah 7, kayak gitu teman-teman, dan seterusnya. Jadi tinggal kalian tambahin 7 aja. Biasa kan event itu 15 UTC kayak gitu. Nah 15 UTC tinggal kita tambah 7
Berarti 15 UTC tambah 7 itu 22 WIB kayak gitu teman-teman. Untuk kalian yang di waktu Indonesia Tengah, kalian tambah plus 8 UTC. Untuk kalian yang di WIT, kalian tambah plus 9 UTC. Seperti itu teman-teman. Semakin jauh dari kalau di Indonesia ya, makin ke timur itu makin jauh teman-teman. Ya sama aja lah jamnya, kayak differentnya kayak WIB ke WITA itu beda sejam, WIB ke WIT itu beda 2 jam kayak gitu. Nah untuk lebih lengkapnya lagi dan lebih jelas, kalian bisa searching di Google apa itu UTC dan perbedaan jam UTC dengan jam Indonesia, seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi stay tune di live gua, di live Nyong Java malam ini 14 Agustus 2025 kita akan live. Lebih tepatnya gua akan live di YouTube Nyong Java ini. Gua bakal live dan tolong supportnya teman-teman, di share karena ini menjadi live premiere yang benar-benar gua pertama kali ya fokus untuk live gitu. Nah kemarin kan gue udah sempat live tuh Ark of Osiris tuh, gue masih agak bingung caranya gimana, dan gue bakal terus belajar gimana caranya ya jadi lebih baik dalam ya menyajikan tayangan, ya kan, berkonten dan lain sebagainya teman-teman. Jadi terima kasih ya, gue nggak tidur, gue pengen aktivitas lain. Bye.